Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Oke, ketemu lagi bersama saya Guide Semprul dan masih di channel kesayangan kita Smart TV. Nah, kali ini kita berada di daerah Karangmojo. Ada apa sih sebenarnya di Karangmojo? Jadi, kalau untuk berbicara masalah kerajinan kayu, mungkin Jepara jagonya. Tapi ternyata di Gunung Kidul ada salah seorang pengrajin kayu, terutama untuk ukir yang ada di daerah Karangmojo ini. Seperti apa keseruan kita nanti berkenalan dengan beliau? Tetap ikutin kita terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Alright traveler, jadi kita sudah ketemu sama salah satu pengrajin kayu ukir yang ada di Gunung Kidul. Kita langsung aja berkenalan yuk. Selamat siang mas. Siang. Ya, mohon maaf mas, namanya siapa? Kalau boleh saya kenalan. Nama saya kalau di udara Hanung Ukir Multidimensi, tapi untuk di KTP Hanung Dwi Arianto. Hanung Dwi Arianto kalau di KTP, kalau di Google Map bisa dicari Hanung Hanung Ukir Multidimensi. Hanung Ukir Multidimensi. Oke Pak, saya mau tahu mulai sejak kapan ya Bapak ini menggeluti dunia ukir ini Pak? Waduh mas, udah lupa. Kayaknya udah lama ini, sekitar tahun 2000 saya lulus sekolah. Nah, kita terjunnya ke bidang ukir. Oh bidang ukir. Nah awalnya hanya ukiran saja atau memang sudah menggeluti dunia yang lain? Karena kalau di sini kita lihat ada daun pintu, ada cengkok, ada yang lain-lain. Ya kalau misalnya di kampung itu prinsipnya katanya kalau misalnya sedikit-sedikit bisa itu digunakan orang di kampung gitu ya. Jadi pada awalnya saya itu lulus dari sekolah dulu masuk di miniatur Harley itu juga dari kayu. Setelah itu mungkin dapat 1 tahun nggak kerasan kita pulang kebetulan ada yang nyuruh bikin peti mati. Oh peti mati. Kebetulan suruh ukir. Nah, setelah itu kalau ikut orang saya rasa nggak begitu enak, kita coba pulang latihan bikin seperti ini, bikin pintu seperti ini ya. Nah setelah itu ada kemungkinan yang pesan ukir pintu, terus ada yang pesan semacam untuk joglo ini untuk bikin joglo gantungan lampu. Ini biasanya ini kan posisinya di atas, di atas, terus nanti ada lampunya di tengah-tengah. Di sini ya mas ya, di tengah-tengah ada lampunya ya. Turungan di Lugandeng tempatnya Pak Sinter nih gini, celak rumah makan babi itu yang joglo itu. Oh ya. Bikin. Kebetulan seiring waktu berjalan ada ke semacam booming ukir batu. Kebetulan ada yang nyuruh bikin ukir batu. Nah, karena cuma di kampung kita juga menyesuaikan diri, kita ikut ukir batu. Nah setelah itu saya pikir nggak usah ukir batu lah, kita langsung terjun ke kayu aja, karena kayu setiap orang pasti membutuhkan. Setiap orang yang udah berumah tangga paling nggak udah harus punya kusen, jentik, daun pintu, jendela, kursi dan lain-lain. Dan limbahnya juga saya bikin seperti ini. Limbah ini salah satu produksi limbah yang sudah jadi. Ini adalah nampan traveler ya. Ini ternyata limbah dari kayu yang sudah tidak terpakai dari produksinya mas. Diperkecil ini. Ada yang limbah kecilnya juga dibikin jengkok atau talenan nih traveler nih. Kemudian diperkecil lagi. Oh diperkecil lagi. Jadi hampir semua limbah kayu yang dihasilkan Mas Hanung ternyata masih dimanfaatkan oleh beliau untuk dijadikan sesuatu yang masih bisa digunakan. Nah kenapa nama ini saya bikin nama multidimensi, karena berbagai dimensi masuk, enggak hanya ukir kayu, tapi ada pasang pintu, bikin kusen, jendela, kursi dan lain-lain. Nah termasuk kerajinan nih, kadang juga dapat pesanan kaligrafi dan lain-lain dan seperti itu. Ini kemarin masjid Pekalongan, Pekalongan. Itu medianya tetap kayu atau batu? Kayu tetap kayu ya Pak ya? Kalau batu itu cuma buat iklan istilahnya. Oh buat iklan. Terus seperti ini contoh juga. Ini contoh. Oh ini buat yang di atas pintu itu ya? Iya, ini juga limbah ini. Oh limbah. Ini kan juga sudah
disambung. Oh. Sambungan ini sebenarnya sudah masuk kayu bakar, tapi karena sayang masih bisa dipegang, kita jadikan seperti Oh, jadi ini. pokoknya hampir semua limbah yang semua dihasilkan limbah. dari produksi kayu itu dimanfaatkan oleh Mas Hanung, dijadikan sesuatu yang masih bisa dipergunakan gitu ya Mas ya? betul. Oke. Terus semacam ini juga. Tapi ini kalau ini produksi bukan limbah ini. Oh, ini kalau yang ini produksi ya? Ini termasuk pesanan dulu buat pesanan di UD Jepara, tempatnya di sebelah perempatan lampu merah itu. Jadi pesan 14 biji, terus ini sisanya satu. Oke. Mas, ada nggak sih spesialisasi khusus dari Mas Hanung sendiri? Contoh spesialisasinya pokoknya paling indah dilihat itu ngukir di kayu atau ngukir di batu gitu Mas. Kalau semua ukir sih ada istilahnya indah, tapi seni itu sebenarnya semua indah. Termasuk dituang ke di mana saja termasuk itu indah. Nah, tapi kalau di sini saya masih kebanyakan di ukir kayu karena bahan yang paling dekat adalah kayu. Kalau batu kan kita masih harus nyari gitu ya Mas ya. Kalau kayu kita tinggal tebang aja, kita punya tinggi. Oh gitu. Jadi pada intinya Mas Hanung tetap mengkhususkan atau menspesialisasikan kayu, walaupun sebenarnya media lain pun bisa untuk diukir gitu ya Mas ya. Oke Mas, kalau berbicara masalah omset nih, jadi kalau saya boleh tahu Mas, omset sampean selama 1 bulan itu kurang lebihnya berapa? Dihitung paling minimal banget lah. Kalau misalnya seperti ini, mohon maaf ya. Ini salah satu ukiran untuk kursi sudut ini. Kursi sudut. Kursi sudut, tapi ini saya bingkai karena ini sisa. Ini tujuan saya buat angin-angin. Tapi ini sebenarnya untuk kursi sudut. Biasanya satu kursi sudut satu set itu jumlahnya sekitar 40-an biji. Nah, ini bisa saya selesaikan dengan mesin ini, dengan mesin yang ini dalam kurang lebih 1 minggu lebih 2 hari kurang lebih. Itu sudah dapat 40 biji. 40 biji segini, ukuran segini. Itu kira-kira hampir sama, paling selisih 2 cm atau selisih 1,5 cm. Itu hampir sama seperti itu. Itu nanti dapat upah dari sana karena kita jasa. Kita jasa ini kayu dari sana jasanya 600.000. Ya. Itu dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Lebih. Berarti 600 dikali 4. 2.400.000 ya Mas ya. Omset bulanannya kalau dihitung per bulan. Kalau dihitung per bulan ya. Itu hanya jasa ongkosnya aja. Jadi untuk pembayaran jasanya aja, tergantung permintaan dari customer seperti apa, budget disesuaikan gitu ya Mas ya. Oke, baik Mas, saya boleh tahu nggak alatnya yang dipakai itu apa aja Mas? Alat yang untuk apa aja? Nah, alat yang untuk ukir ini yang mau dipakai, yang biasanya dipakai itu apa aja? Yang ini namanya jigsaw. Ini jigsaw terdiri dari batang jigsaw dan ini mata gergaji jigsaw. Ini sudah ada dari pabrik, kita tinggal beli aja satu set gini. Rata-rata 50.000 itu isinya 50. Ini hanya untuk mata gergajinya ini ya Mas ya? Iya. Terus kalau yang ini namanya apa nih Mas? Kalau ini mesin buku buat untuk bikin sambungan kalau misalnya bisa bikin begini. Oh ya, jadi kayak mata bor gitu ya Mas ya? Yang dalamnya mata bor, yang luarnya kotak karena untuk menyesuaikan yang kita pahat. Oh gitu. Terus ada pahat juga ya Mas ya? Ada. Nah ini dia nih. Ini juga adalah alat untuk mengukir ya traveler. Jadi memang peralatan tukang ukir itu pahatnya bermacam-macam ya. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya sedang, ada yang ukurannya besar. Nah ini disesuaikan dengan ukiran yang mau dipahat. Mas, saya boleh ngelihat nggak cara pemahatan dari kayu yang sampean produksi? Bisa. Jadi ini mata pahatnya disesuaikan dengan kebutuhan ya Mas ya. Iya.
Kalau Jadi ini yang paling kecil. bentuknya ini belum paling kecil nih, Oh. masih ada yang paling kecil lagi. Oh, masih ada yang paling kecil lagi. Untuk Jadi memang disesuaikan dengan gambar yang sudah ada gitu ya Mas ya. Nah, ini lebih kecil lagi. Itu paling kecil lagi. Untuk hasilnya lebih kecil garisnya. Tapi untuk memperjelas kita bikin lebih gede. Lebih Ya, besar lagi untuk memperjelas garisan itu ya. biar lebih kelihatan detail. Ternyata sulit juga ya jadi pemahat begini ya Pak ya, karena memang butuh ketelitian, butuh kesabaran, dan juga butuh jiwa seni yang tinggi tentunya, betul ya Pak ya? Betul, Pak. Oke, ini hanya untuk satu daun aja, dan ini membutuhkan. Nah kalau selebar ini Pak, Ya. itu kurang lebih berapa jam dikerjakan Pak, atau berapa hari dikerjakannya? Ini kalau full, Full. kalau full kita mahat aja, nggak ngasih lubang. Kalau ngasih lubang ini kurang lebih setengah hari. Lubang sekian ini pakai mesin. Tapi kalau mahatnya sekitar 1 hari. Satu hari. Satu Nah, hari itu sudah terpahat semua ya Pak ya? Tapi kalau ini hitungannya lain sama tadi. Oh, kalau gitu. ini lebih mahal. Oh, lebih mahal. Jadi tergantung kesulitan Iya. yang Tergantung diinginkan gitu ya. Tergantung kesulitan dan motif. Oh, gitu. Karena di dalam ukir itu banyak motif. Contohnya motif Jepara, Pekalongan, Surakarta, Yogyakarta, itu semuanya pakai ciri khas di sini. Oh, jadi memang di sini ukir itu mempunyai ciri khas masing-masing dari daerah masing-masing ya Pak ya? Oke. Jadi kalau untuk jasa ongkosnya tergantung dari kesulitan dan Tingkat juga kesulitan. dimensinya. Iya, Nah, oke, seperti itu. Nah, kalau saya pengen tahu nih Pak, proses dari awalnya untuk pengukiran ini seperti apa ya? Contoh, kalau ini kan sudah bahan mentah. Iya. Nah, ini kan istilahnya masih papan yang belum masih papan yang belum ada apapun. Jadi masih baru diserut nih, baru dihaluskan. Terus proses selanjutnya seperti apa ya, Pak? Oke, siap. Satu contohnya seperti ini, papan yang mau kita ukir kita serut dulu agar jelas kalau kita gambarnya. Kita bikin pola dulu sesuai pesanan. Biasanya di setiap showroom ukir pasti ada pesanan yang sudah habis stoknya. Oh, Nah, gitu. dia pasti pesan pakai gambar. Nah, gambar itu kita cetak dulu di sini, nggak usah pakai komputer ini aja langsung. Oh iya. Langsung. Karena Siap. seni itu kan Langsung pakai feeling ya, Pak ya. iya betul. Nah, terus nanti kita bikin separuh seperti ini, kita potong-potong lalu kita tempel seperti ini. Terus kita gambar. Itu pengemalan ya. Nah, timal separuh, nanti karena ini polanya pencerminan kita balik seperti ini. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita bahas. Sebenarnya ini nggak tembus, tapi kalau misalnya mau ditembus seperti yang masih tadi. Jadi setelah digambar di papan langsung digeraji pakai Ya. alat yang ini ya, Kalau Pak ya? misalnya ini ukirannya tembus seperti ini, berarti setelah digambar seperti ini kita silang. Ini tandanya dibor, nanti dimasukkan itu kita buang seperti ini. Oh. Sisanya yang kita silang kita buang. Tinggal seperti ini. Jadi Tapi memang kan harus tingkat apa ya, kejeliannya memang harus luar biasa ya Pak ya. iya ya. Tapi kalau ukir itu ada beberapa segi. Nah, yang satunya lagi ukir yang tidak tembus. Nah, kalau yang tidak tembus cukup kita kasih gambar seperti ini. Terus nanti kita masukin mata profil, kita gerakkan seperti ini, udah hilang. Itu nanti hasilnya ini timbul, yang ini kita buang aja Oh seperti gitu. ini. Jadi Terus kalau kita yang tinggal tidak bolong seperti ini cukup dihilangkan iya, yang pakai mata profil. pakai mata profil. Oke, siap. Kalau zaman dahulu masih pakai pahat, jadi bisa berhari-hari. Oh, Kalau dulu mengikuti perkembangan zaman, dulu itu sekian ini bisa 50.000, mungkin sekarang segini cuma 20.000. Oh gitu. Karena Karena memang bisa alatnya sudah lebih- modern ya. Nah, lebih detail. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak untuk pelajaran kali ini yang sudah diberikan ke saya. Mohon maaf sudah diganggu waktunya, dan tetap Bapak semoga sukses selalu dengan usahanya ini. Semoga makin banyak lagi permintaan dari pasar. Terus tetap jaga kesehatan Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya.
traveler, terima kasih banyak sudah ngikutin kita terus. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam peliputan kali ini. Ingat, sukses bukanlah sebuah kebetulan. Jadi mulai saat ini, mulailah bekerja dengan keras, dengan cerdas, dan juga dengan ikhlas. Insya Allah kesuksesan sudah di depan mata. Dan untuk yang terakhir kalinya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.